Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 206. Aku. Wanita parubaya itu sangat marah, namun, dia tidak tahu harus berkata apa. Orang-orang yang mengkritik Jack sebelumnya, sekarang semua berbalik melawannya. Mereka mengatakan bahwa, dia telah bertindak terlalu jauh, mencurigai dermawannya sendiri seperti itu. Ibu. Pada saat ini, bocah lelaki yang pingsan itu sadar kembali, kerumunan mulai bertepuk tangan lagi. 50 juta dolar. Kamu luar biasa, sayang. Setelah mereka berjalan menjauh dari tempat kejadian, Selena akhirnya tersenyum. Kamu tidak tergoda dengan uang sebanyak itu. Jika kamu menerima 50 juta dolar itu, kamu bisa dengan mudah menyelesaikan masalah ulang tahun kakek yang akan datang. Jack tersenyum masam sambil menatap istrinya. Sayangku, maukah kamu mengambil 50 juta dolar itu, jika uang itu dari orang yang telah kamu selamatkan hidupnya? Jack bertanya. Tentu saja tidak. Aku tidak akan menyelamatkan orang lain, demi untuk mendapatkan uang. Selena menjawab. Setelah mendengar jawaban Selena, Jack segera mengernyitkan alisnya, kemudian dia berkata, "Hei, sayang. Sepertinya, kamu sangat ingin aku mengeluarkan 40 juta dolar, untuk mendapatkan persetujuan orang tuamu. Aku pikir, ini membuktikan bahwa, kamu sangat mencintaiku, dan kamu ingin bersamaku." Wajah Selena langsung memerah, mustahil. Dia protes dengan tergesa-gesa. Aku hanya berpikir, sayang sekali, kamu membiarkan 50 juta dolar, melewatimu begitu saja. Ketiganya, berjalan-jalan di sekitar kebun binatang sebentar, sebelum keluar dari tempat itu, dan hendak memanggil taksi untuk pulang. Namun, mereka tidak pernah berharap, sebuah BMW dengan cepat berhenti di dekat mereka. Pengemudi menurunkan kaca jendela, kemudian menyeringai ke arah Selena. Oh, aku pikir, aku salah lihat. Aku tidak pernah membayangkan, untuk bisa bertemu dengan primadona kelas kita di sini. Itu kamu, Launer. Kejutan memenuhi wajah Selena, ketika dia mengenali pria itu. Kemudian, dia tersenyum ke arah suaminya. Jack, ini teman kuliah dari universitasku, jelasnya. Dia sudah seperti salah satu saudaraku, dan kami cukup dekat sebelumnya. Aku tidak pernah menyangka, aku akan bertemu dengannya di sini. Jack. Pria itu mengamati Jack, lalu menatap Kylie yang sedang digendong, dia tiba-tiba tersenyum. Aku bertanya-tanya, mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Jangan bilang kamu adalah pengantar barang itu, katanya. Bukankah kamu mendaftar di militer? Sepertinya, kamu sudah pensiun. Itu benar, aku baru saja kembali dari militer. Jack memberikan pria lain sebuah senyuman. Aku kebetulan punya waktu libur hari ini, jadi, aku keluar untuk menemani istri dan gadis kecilku untuk berlibur. Apakah kalian akan memanggil taksi, untuk pulang ke rumah? Seorang wanita yang duduk di samping Huff, mengintip ke arah keluarga muda itu. Oh, jadi, ini primadona kelas, yang sering disebut-sebut oleh Huff. Katanya sambil tersenyum. Kamu menikah cukup lama, bukan? Putrimu sudah cukup besar sekarang. Siapa yang menjadi primadona kelas? Para murid laki-laki, tidak ada sesuatu untuk dilakukan, mereka senang berkeliling sambil melabeli semua orang, itu saja. Selena terkekeh, merasa sedikit canggung. Selena tidak bodoh, dia mendeteksi sebuah racun, yang terkandung di dalam kata-kata wanita itu. Itu tidak mungkin. Huff memberitahuku, sebagian besar keindahan di kampusmu, berada di dalam kelasmu. Jadi, pada dasarnya, tidak begitu meremehkan, jika ada seorang primadona kelas, akan diakui sebagai primadona kampus. Bab 207. Wanita itu mengenakan gaun satin hitam, yang kontras dengan kulitnya yang seputih salju, memberinya penampilan yang halus. Selain itu, gelombang lembut berdesir di ujung rambutnya, memancarkan paras wanita yang begitu muda. Tentu saja, wanita itu memiliki fitur tubuh yang bagus juga. Dia tidak memiliki keanggunan alami seperti Selena, tetapi, dia setara dalam hampir semua aspek fisik lainnya. Kamu terlalu rendah hati, kamu sendiri sangat cantik. Selena terkekeh, dan berbicara dengan sopan. Apakah kalian sedang memanggil taksi dari sini? Akan cukup sulit, mengingat sekarang sedang jam sibuk. Akan ada banyak orang, yang sedang memanggil taksi juga. Wanita itu memindai Jack dan Selena. Oh, betapa menyebalkannya, jika kita tidak mempunyai mobil, komentarnya. Sepertinya, suamimu tidak mampu mendukungmu dengan baik. Huff melontarkan senyum canggung, mendengar kata-kata wanita di sampingnya. Oh ya, Selena, kebetulan ada reuni kelas malam ini.
Kami sudah mengundang beberapa teman lama kita, kenapa kamu tidak ikut juga? Kamu juga bisa membawa keluargamu. Oh ya, ayolah. Pasti sudah bertahun-tahun, sejak terakhir kali kalian bertemu. Wanita itu juga menganggukkan kepalanya, lalu melanjutkan, kamu harus datang ke acara reuni tersebut, demi Huff kita yang tersayang. Ya. Selena menyatukan alisnya, tampak ragu-ragu dengan penawaran itu. Dia telah berteman baik dengan Huff, tetapi, dia sudah tidak bertemu dengannya, dalam beberapa tahun terakhir. Dia cukup khawatir, jika teman-teman lama yang dia maksud, akan memandangnya dengan pandangan menghakimi, seperti Rachel Lindsay. Tunggu apa lagi? Trevor Turner, baru saja kembali ke negara ini. Dia mengatakan bahwa, dia akan pergi untuk wawancara kerja besok, di sebuah perusahaan besar. Rupanya, dia mengenal seorang manajer, yang sedang bekerja di sana. Wawancara itu, praktis ada di dalam genggamannya. Lagi pula, kita sudah bertahun-tahun tidak mengadakan pertemuan. Kamu, sebagai primadona kelas kami, sudah pasti harus datang. Huff, dengan cepat menambahkan, jika kamu tidak datang, aku bukan saudaramu lagi. Baiklah, baiklah, aku akan datang. Di mana tempat diadakannya reuni malam ini? Aku akan mengantar putriku pulang dulu, dan aku akan datang malam ini dengan suamiku. Senyum Selena kosong, dia tidak punya pilihan, selain menerima undangan, karena kegigihan Huff. Selain itu, dia juga sudah lama tidak bertemu Trevor. Selena, juga cukup dekat dengan Trevor, saat masih kuliah dulu. The Lotus Bar and Lounge, jam 8 malam. Kami akan menunggumu di pintu masuk, pastikan untuk datang. Huff tersenyum, dan melambaikan tangannya. Kalau begitu, sudah beres dan aku juga harus pergi dulu. Aku harus mengganti pakaianku. Setelah selesai berbicara, dia segera pergi. Serius. Mengapa kamu harus mengundangnya ke dalam pertemuan itu? Mereka tidak mampu membeli mobil, dan kamu mengundang mereka ke tempat yang begitu berkelas. Kita akan mempermalukan diri kita sendiri. Pacar Huff, mau tak mau memutar matanya ke arah Huff. Orang-orang di pertemuan itu, akan mengendarai Mercedes-Benz atau BMW, katanya dengan sedih. Temanmu dan suaminya, berada di kelas yang sama sekali berbeda dari kita. Mereka, seperti anak desa, yang seolah baru pertama kali melangkah ke dunia. Mereka akan menjadi bahan tertawaan. Apa yang sedang kamu bicarakan? Kami lulus dari universitas yang sama. Selain itu, kami juga lumayan dekat sebelumnya, sangat tidak mudah, untuk bisa mengumpulkan semua orang. Tidak akan menjadi masalah, jika dia ada di sana. Selain itu, aku mendengar bahwa, dia telah mengalami situasi yang sulit, selama beberapa tahun terakhir. Itu karena, dia menikah dengan orang yang tidak berguna, dan bersikeras memiliki anak. Jadi, keluarga Taylor meninggalkannya, dia juga tidak bisa menemukan pekerjaan. Huff menyunggingkan senyum masam. Keluarga Taylor, adalah keluarga bangsawan kelas 3. Siapa yang menyangka, Selena akan jatuh ke tempatnya saat ini. Huff, dia seorang wanita yang menyedihkan, bukan? Mungkinkah kamu menyukainya? Dia sudah punya suami, jadi, jangan ada pikiran semacam itu. Wanita di samping Huff berbicara, iri menggelitik di dalam nada suaranya. Bab 208. Jack dan Selena, dengan cepat memanggil taksi dan pergi, dengan Kylie kecil di belakangnya. Namun, Jack, tampak seolah-olah sebuah pemikiran muncul di benaknya, saat mereka melewati jalan, yang dipenuhi gerai mobil Audi 4S. Tuan, tolong turunkan kami di sini, katanya kepada pengemudi. Turun di sini. Selena tercengang, tatapannya berkedip karena curiga. Baru setelah mereka turun dari taksi, Jack menjelaskan semuanya. Sayang, kupikir kita harus membeli mobil. Sepertinya, mantan teman kuliahmu, yang akan datang di pertemuan itu, adalah tipe orang-orang yang berkelas. Wanita barusan, juga praktis pamer kepada kita. Mereka mungkin akan bergosip tentangmu, jika kamu tidak mengendarai mobil ke sana. Jack bersikeras, jika mereka merendahkanku, aku baik-baik saja dengan itu. Akan tetapi, aku tidak bisa membiarkan mereka merendahkanmu. Apakah kamu masih punya uang? Mengapa kita tidak menunggu, sampai gajiku datang? Selena mengerutkan kening, aku tidak takut direndahkan. Jika mereka meremehkanku, biarlah. Semuanya baik-baik saja, selama aku bahagia. Biarkan aku menjalani hidupku sendiri, aku tidak akan peduli dengan mereka. Aku masih punya banyak uang. Aku belum mendapatkan semua bonus, yang akan diberikan kepadaku, selama 5 tahun aku berada di militer. Jack menggaruk kepalanya dan menatap Kylie, sebelum dia berbalik untuk melihat Selena. Selain itu, akan sulit untuk mengantar Kylie ke sekolah,
selama musim hujan, jika kita tidak punya mobil, tambahnya. Menurutku, satu mobil tidak cukup, kita membutuhkan setidaknya satu mobil untuk kita, dan satu lagi untuk Jenny, agar bisa mengantar Kylie ke sekolah. Apakah kamu masih mempunyai cukup uang untuk membeli dua mobil tersebut? Kamu sudah menghabiskan 3,2 juta dolar, apakah masih ada cukup uang bersamamu? Selena sedikit terkejut. Berapa banyak yang mereka berikan kepadamu, tepatnya? 5 juta dolar. 10 juta dolar. Jika kamu mendapatkan hadiah sebesar 10 juta dolar dari negara, kamu seharusnya bukan prajurit biasa di pasukan, kan? Kamu setidaknya harus berada di satuan operasi khusus. Jack tidak tahu harus tertawa atau menangis ketika mendengar ini. Yah, seperti itulah tutupnya. Jangan meremehkan suamimu, ayo kita pergi. Aku masih punya cukup uang untuk membeli dua mobil. Baiklah kalau begitu, ayo kita beli dua mobil. Selena, dalam suasana hati yang baik, dan senyum di wajahnya adalah buktinya. Keluargaku akan terkejut saat kita mengendarai dua mobil kembali ke rumah. Keluarga tiga orang itu, dengan cepat berjalan menuju gerai mobil BMW. Tuan, Nyonya, apakah kalian di sini untuk melihat mobil? Maaf, tapi kami sudah mau menutup toko kami. Seorang pramuniaga sedang mengepel lantai di dalam, dan dia segera berhenti ketika dia melihat mereka bertiga. Datanglah besok pagi, jika kalian ingin melihat mobil kami. Apa yang ingin mereka cari? Hari sudah mulai sore, dan aku harus pergi berkencan. Lagi pula, harga mobil-mobil di sini tidak murah. Sepertinya, mereka bukan tipe orang yang mampu membelinya. Pramuniaga lain berjalan mendekat, dan berkata dengan jijik, senyum dingin terpampang di wajahnya. Joyce, bersikaplah lebih sopan. Kamu tidak boleh berbicara seperti itu, meskipun mereka tidak mampu membeli mobil. Pramuniaga yang sedang mengepel lantai, memutar matanya ke arah Joyce. Aku sudah cukup sopan, dengan berbicara kepada mereka seperti itu. Lihat, mobil ini adalah salah satu model yang paling murah, dan harganya sudah lebih dari 300.000 dolar. Model yang ini 700.000 dolar. Apa menurutmu, mereka mampu membelinya? Pramuniaga bernama Joyce, melipat tangannya di depan dada, sambil mencibir. Dia menambahkan dengan arogan, hari sudah sore, dan semua orang tidak sabar untuk pulang. Mengapa kita harus membuang waktu untuk mereka? Lagi pula, akan terlalu merepotkan, untuk melakukan semua aplikasi pinjaman, dan segala macam hal lainnya. Pramuniaga yang sedang mengepel lantai, menganggukkan kepalanya. Itu benar, memang akan seperti itu. Jarang ada yang langsung membeli mobil, bahkan setelah kita menghabiskan hampir setengah hari, memperkenalkan modelnya kepada mereka. Itu memang membuang-buang waktu kita. Jack, sayang, lupakan saja, mereka sudah mengepel lantai. Tidak baik juga, jika kita meninggalkan jejak kaki kita di mana-mana. Selena berbicara, sambil mengerutkan kening. Bab 209. Benar, ayo pergi ke toko Porsche di seberang. Jack mengangguk dan membawa Selena keluar. Porsche. Kedua pramuniaga itu, menjawab secara bersamaan, setelah keluarga tiga orang itu, keluar dari toko mereka. Mereka saling menatap, dan bertanya-tanya, apakah mereka salah dengar, dengan apa yang dikatakan Jack. Keduanya mengira, keluarga itu akan pergi ke toko mobil, yang menjual mobil dengan harga yang lebih murah, ketika mereka mendengar harga mobil BMW. Mereka tidak pernah menduga, keluarga itu akan pergi ke toko Porsche sebagai gantinya. Joyce, menurutmu, apakah kita kehilangan pelanggan potensial? Bagaimana jika mereka memang punya uang? Pramuniaga yang mengepel lantai, mengerutkan kening, penyesalan mewarnai ekspresi di wajahnya. Mustahil. Joyce langsung menjawab. Pakaian yang dipakai perempuan itu, sepertinya tidak terlalu buruk, tetapi, pakaian yang dikenakan laki-laki itu, pada dasarnya adalah barang-barang pasar, bantahnya. Menurutmu, seberapa kaya orang seperti itu? Dia mungkin hanya mengatakan sesuatu, untuk memprovokasi kita dan menyelamatkan wajahnya sendiri. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung menuju pintu masuk. Jika kamu tidak percaya kepadaku, mari kita lihat mereka dari sini. Mereka pasti tidak akan memasuki toko mobil Porsche itu. Pramuniaga yang sedang mengepel lantai, bergabung dengan Joyce di pintu masuk, alisnya berkerut. Tidak mungkin, Joyce, mereka masuk. Jangan bilang mereka benar-benar ingin membeli Porsche. Tidak, tidak. Itu pasti akting, jawab Joyce segera. Mereka khawatir kita sedang mengawasi, jadi, mereka berpura-pura masuk. Mereka akan keluar sebentar lagi, aku sudah sering melihat model orang-orang seperti itu. Apakah kita serius akan masuk? Selena, mengerutkan kening di pintu masuk toko mobil Porsche. Apakah kamu tahu cara memilih mobil?
Porsche sangat mahal, dan kamu bilang kamu ingin membeli dua. Aku khawatir, kita tidak akan mampu membelinya. Berapa banyak uang yang tersisa, tepatnya? Setelah mendengar ini, Jack menjawab dengan sembarangan, sayang, jangan khawatir tentang itu. Jangankan hanya membeli dua mobil, membeli seluruh toko ini, tidak akan menjadi masalah bagiku. Kecemasan melanda di dalam diri Selena, pria ini masih ingin bercanda saat ini. Jangan bilang, Jack benar-benar menerima 10 juta dolar dari militer. Kalau begitu, dia pasti seorang komandan di pasukannya, atau mungkin seorang perwira tinggi. Selena menyatukan kedua alisnya saat dia mempertimbangkan kemungkinan itu. Dilihat dari sikap percaya diri Jack, dia mungkin akan bisa mengeluarkan setidaknya beberapa ratus ribu dolar, meskipun jika dia melebih-lebihkan kekayaannya. Kalau tidak, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri jika mereka berjalan memasuki toko mobil Porsche ini. Kemarin, dia kebetulan mendengar tentang posisi komandan dan kapten yang berada di dalam ketentaraan. Yang pertama bertugas memimpin 100 orang, sedangkan yang kedua akan memimpin kira-kira 1000, atau setidaknya beberapa ratus orang. Pensiunan kolonel bisa mendapatkan hadiah sebesar 10 juta dolar, meskipun bisa melebihi jumlah itu. Tentu saja, beberapa dari mereka hanya akan menerima 4 atau 5 juta dolar. Dia mungkin mempunyai 10 juta dolar. Dia baru saja menghabiskan 3,2 juta dolar sebelumnya. Jika dia membeli dua mobil saat ini, pengeluarannya bisa mencapai 5 juta dolar. Dia sudah berjanji untuk memberi kompensasi kepada ibuku dengan 3.800.000 dolar yang tidak dapat ditemukan lagi. Dia tidak akan begitu percaya diri jika dia tidak memiliki setidaknya 10 juta dolar. Selena perlahan membuat deduksi di kepalanya. Melihat tatapan linglung istrinya, Jack berbicara, apa yang kamu pikirkan, sayang? Lihat sekeliling, dan lihat apakah kamu menyukai sesuatu. Kita akan membeli mobil, sesuai dengan model apapun yang kamu suka. Selena, kembali ke dunia nyata. Aku tidak tahu harga mobil di sini, dan kamu mengatakan kepadaku untuk membeli mobil apapun yang aku suka. Mari kita membeli mobil yang lebih murah. Akan membuang-buang uang jika kita membeli mobil yang terlalu mahal. Setelah dia mengatakan itu, Selena melangkah ke area resepsionis dan melihat seorang pramuniaga sedang mengepel lantai. Ekspresinya segera menjadi gelap. Oh, ayolah. Mereka juga akan menutup toko. Kurasa, kita tidak bisa membeli mobil hari ini. Gerutu Selena, ayo kita kembali besok pagi. Bab 210. Seorang pramuniaga sedang mengepel lantai dengan penuh semangat. Keringat bercucuran di dahinya karena cuaca yang cukup panas. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pasangan keluarga yang sedang berada di pintu masuk. Pria itu sedang menggendong seorang gadis kecil yang begitu menggemaskan di pelukannya. Dia segera meletakkan peralatan pelnya ke samping dan berjalan ke arah mereka, senyum terpampang di wajahnya. Apakah kalian berdua di sini untuk melihat mobil-mobil kami? Silakan, silakan masuk. Apakah kalian ingin minum? Kami memiliki limun, kopi, air putih, atau apapun yang kalian suka. Pramuniaga membumbui mereka dengan pertanyaan, dan senyum yang dia kenakan tidak pernah memudar walau hanya untuk sesaat. Selena tertegun sejenak sebelum dia melihat lantai yang baru saja dipel. Apakah kamu tidak khawatir, kami akan mengotori lantai yang baru saja kamu bersihkan? Jangan khawatir tentang itu. Kalian adalah pelanggan kami, dan kalian adalah raja di sini. Melangkahlah ke lantai ini, sebanyak apapun yang kalian suka. Setelah pramuniaga mengatakan itu, dia menatap Kylie. Gadis kecil yang menggemaskan, katanya sambil tersenyum. Dia sangat cantik, akan sangat bagus, jika aku memiliki anak perempuan secantik dia di masa depan. Dana itu, kenapa dia begitu ramah, terhadap siapapun yang dilihatnya? Apakah itu ada gunanya bagi dia? Ya, kita menjual mobil Porsche, bisakah pasangan itu membelinya? Kita akan menutup toko dan disinilah mereka, membuang-buang waktu kita. Semua orang bekerja sangat keras untuk mengepel lantai, dan mereka datang ke sini untuk mengotori tempat kita. Mau tidak mau, kita harus mengepel lagi. Aku tidak peduli, Dana yang harus mengepel lantainya. Aku akan pulang, jika sudah waktunya untuk pulang. Para pramuniaga lainnya, yang berdiri di samping mengamati Dana, diam-diam bergumam di antara mereka sendiri. Sepertinya, mereka tidak senang dengan tindakan rekan kerja mereka. Salah satu pramuniaga melontarkan senyum miris. Dana masih berada di bawah performa penjualan bulan ini, komentarnya. Dia mungkin akan menerima omelan yang baik dari manajer kita, jika dia masih tidak bisa melakukan penjualan. Jadi, dia tidak punya pilihan,
selain bersikap ramah kepada semua orang yang datang ke toko kita. Tetap saja, dia sangat bodoh. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus memilih pelanggan. Sepertinya, dia juga tidak akan melakukan penjualan kali ini. Sementara itu, Jack mendorong Selena untuk melihat mobil-mobil itu. Pergi dan lihat-lihat, sayang. Pilih saja yang kamu suka, kalau kamu mau, kita akan membelinya. Jack memberitahu Selena, sambil tersenyum. Selena segera mengerutkan kening. Jangan khawatir tentang minumannya, katanya kepada Dana. Apakah ada model yang lebih murah di sekitar sini? Lewat sini, Nona. Coba lihat yang ini model kelas bawah, yang harganya hanya 5 hingga 600 ribu dolar. Dana tersenyum, saat dia berjalan menuju sebuah mobil, memperkenalkannya kepada Selena. Sayang, kamu harus membeli mobil yang kamu suka. Bagaimana kamu bisa menggunakan harga sebagai kriteria? Jack mengamati situasinya, dan langsung bertanya kepada putrinya, Kylie, kenapa kamu tidak memilih? Ayo, pilih mobil apapun yang kamu suka. Kylie mengamati sekelilingnya, kemudian, dia menunjuk model 911, desainnya ramping dan mewah. Yang merah ini terlihat bagus bagiku, ayah. Yang merah. Jack tersenyum mendengarnya. Kalau begitu, mari kita ambil model yang ini saja. Tentu, kelihatannya cukup bagus. Tapi, berapa harganya? Kening Selena berkerut lebih dalam. Dia sangat khawatir, Jack tidak akan memiliki cukup uang di kartu ATM-nya, dan itu akan menjadi momen yang sangat memalukan bagi mereka semua. Gadis kecil, kamu mempunyai mata yang bagus. Ini seri 911, model ini cukup bagus, dengan spesifikasi yang lebih baik. Tentu saja, model ini tidak terlalu mahal, hanya sekitar 2,7 juta dolar. Seorang pramuniaga lainnya, merasa kesabarannya sudah habis, lalu dia melangkah ke arah mereka dengan sengaja. Aku tahu, kamu tidak akan mampu membelinya. Dia mengejek. 2,7 juta dolar. Selena menarik napas tajam ketika mendengar harganya. Dia menarik lengan baju Jack, sudahlah, sayang. Itu terlalu mahal, ayo kita ambil mobil yang dia perkenalkan kepadaku tadi. Bibir pramuniaga itu berkedut di ujungnya. Dilihat dari nada bicara Selena, seolah-olah mereka masih mampu membeli mobil yang Dana perkenalkan kepada mereka sebelumnya, dengan harga 5 hingga 600 ribu dolar. Selanjutnya, tampaknya pasangan itu memang berniat untuk membeli mobil. Mungkinkah Dana telah menemukan kesempatan yang bagus hari ini? Tidak bisa, karena menurutmu itu bagus, dan putri kita menyukainya, ayo kita ambil model 911 ini. Jack tersenyum dan mengeluarkan kartu ATM-nya. Apakah kamu masih mempunyai stok yang sama dengan model warna merah itu? Tanya Jack kepada Dana. Aku ingin membeli dua mobil ini, dengan model dan warna yang sama persis.